Oke, jadi preview untuk episode 7 dari animenya Lycoris Recoil itu baru saja keluar. Seperti berita yang sebelumnya, mereka menggeser jadwal perilisan previewnya itu dari hari Selasa ke hari Kamis gitu kan. Dan sekarang previewnya udah rilis dan menunjukkan karakter Majima di awal dan juga prolognya diisi sama si Majima sama si Robota juga gitu kan. Jadi Robota ngehack ini preview, makanya telat. Nah, ini salahnya Robota nih. Nah, jadi di preview terbaru ini kita diperlihatkan bagian dari si Majima dan Robota yang mungkin bakalan lebih banyak terlibat di episode ketujuhnya nanti. Dan juga ada si Fuki sama Sakura yang balik lagi di episode ketujuh kali ini. Dan kayaknya dia bakalan mampir ke Liko Riko seperti ajakannya dari si Chisato di episode 3-nya kemarin gitu kan. Nah, menarik lagi gitu kan, menariknya lagi ini bakalan jadi fokus yang mulai serius lah. Karena di sini kayaknya si Chisato atau pihaknya dari Liko Riko itu bakalan nunjukin beberapa bukti mengenai Majima dan kelompoknya sama Robota juga kepada DA. Makanya mungkin si Kusonoki atau DA itu mengirim si Fuki sama Sakura ke Liko Riko untuk menyelidiki hal tersebut. Dan di sini si Chisato ngasih tahu nih, ternyata waktu kejadian uh, penyerangan atau mungkin transaksi dari penjualan senjata yang ada di episode 1 itu tuh ternyata udah bocor informasinya. Dan si Takina itu sebenarnya pengen nolong temannya, bukan pengen membuat temannya itu mati gitu kan, atau terkena tembakan lah gitu kan. Dan di sini nanti Fuki bakalan mulai terbuka nih sama Sakura juga sama si Takina. Nah, di sini nantinya si Takina sama si Chisato juga bakalan dipanggil sama Kusonoki, dan dia mungkin balik lagi ke DA dan menyelesaikan beberapa mungkin perjanjian atau kontrak lah, atau mungkin juga sesuatu yang berhubungan dengan Lycoris, atau mungkin registernya atau polisnya gitu kan. Atau mungkin di sini si Kusonoki itu ngasih kesempatan sama si Takina sama Chisato untuk ikut dalam rencananya untuk penyerbuan ke Majima atau kelompoknya Majima gitu kan, atau kelompok yang melakukan transaksi senjata tersebut. Karena beberapa episode ini belakangan kita tuh jarang banget tuh disorotin sama DA gitu kan, dan di episode terakhir juga DA itu lagi fokus-fokusnya, dan kayaknya ini adalah waktu yang tepat buat penyerbuan lah gitu kan. Makanya mungkin nantinya si Kusunoki itu ngasih kesempatan kalau mau ikut gabung ke divisi ataupun tim penyerangan, ya mereka harus menandatangani kontrak, dan mungkin di situ ada polis bahwa mereka tuh harus nurut apa yang namanya tuh peraturan atau mungkin ya hal-hal yang diberikan sama DA selama misi tersebut. Jadi nggak sembarangan bertindak, karena mengingat Chisato sama si Takina itu ya bisa dibilang tuh sangat-sangat hype banget atau over banget gitu kan. Takutnya itu merusak misi tersebut. Makanya nantinya mereka bakalan dikasih sebuah polis atau perjanjian, ya mereka boleh ikut, tapi nantinya mereka harus ngikutin apa perintah yang ada di DA gitu kan. Jadi nggak boleh semena-mena gitu kan. Dan mungkin ini bakalan nyinggung dikit mengenai opening yang mana ada penyergapan di bekas atau radio lama, dan ini bakalan balik lagi ke sana, dan menarik banget lah. Terus kita lihat juga Mika sama si Shinji juga di sini ngobrol lagi di cafe yang sama. Apakah ini adalah flashbacknya dari si Shinji, atau mungkin benar-benar mereka melakukan hal tersebut lagi, ketemu lagi terus minum-minum lagi gitu kan. Dan dia masih simpang siur lah, ini apa sih perjanjian dari si Shinji sama si Mika ini, apakah benar-benar sesuatu yang penting banget yang berkaitan sama masa lalunya Chisato, atau sengaja gitu kan si Shinji ini tuh menjual ataupun ngasih nitip nih Chisato ke Mika buat nanti diambil nih kalau udah gede, udah jadi pembunuh hebat, tapi ternyata Chisato malah jadi orang baik nih, dididik sama Mika. Apakah itu bakalan jadi konflik antara Mika dan Shinji yang tidak sesuai perjanjian gitu kan. Dan menarik banget lah gitu. Yang penting kita bakalan happy karena ini bakalan lebih fun, dan juga kita bakalan lihat konflik baru di mana nantinya di sini si Chisato sama Sakina tuh kalau ke Liko Riko itu nggak bisa lagi pakai seragam DA. Jadi mereka bakalan kasual banget gitu kan, karena kalau pakai seragamnya DA, seragamnya Lycoris itu kan itu bisa bahaya gitu kan. Bisa ya banyak banget sih mata-matanya dari Majima yang mungkin mencoba untuk mengikuti mereka, karena ya robot aja udah tahu rumahnya si Chisato gitu kan. Apalagi kalau mereka tuh pergi ke Liko Riko, dan bisa saja bakalan ada konflik di Liko Riko. Makanya bakalan ada saran nanti mereka kalau keluar atau mungkin tidak melaksanakan tugasnya Lycoris, atau mungkin cuman pindah ke atau kerja ke Liko Riko, pagi-paginya itu mungkin mereka pakai baju kasual aja gitu kan, dan bajunya itu seragamnya disimpan di Liko Riko gitu kan. Jadi kalau mau tukar atau mau misi ya dari Liko Rikonya itu. Dan ini menarik banget gitu kan. Dan ya
hal yang aku suka dari preview ini adalah si Kurumi ya. Kurumi kawaii banget di sini sumpah lah. Dan ya untuk anime sendiri bakalan tayang nanti di tanggal 13 Agustus 2022 nanti di hari Sabtu malam Minggu. Jadi kalian tungguin aja di Station, nontonnya gratis dan ini bakalan menarik banget karena konfliknya udah mulai kental nih. Udah masuk episode 7 gitu kan, paruh setengah ke belakang nih sampai kita nanti selesai di episode 13-nya gitu. Dan ya itu aja sih menurutku untuk review kali ini dan mungkin kita bakalan coba cari-cari informasi lebih banyak sih. Aku curiga nih kalau kalian lihat ini ada poster nih, ada poster kayak mirip Chisato sama Majima, tapi kayaknya ini poster orang lah gitu. Dan ya itu aja lah dulu mengenai review atau pembahasan review dari episode 7 dari animenya Licorice Recoil, animenya Chisato yang bakalan berjudul ya biar waktu yang bakalan menunjukkan gitu kan, bakalan menyeritakan gitu kan. Dan ya ini aja lah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.